Ceder, Imam Mahdia bongkar 3 kejanggalan Formula E atau akal-akalan Jack Pro dan Anies. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Imam Mahdia, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, ini memang sudah membuat gebrakan sebelumnya ketika dia berhasil mengungkap 27 anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020. Rancangan APBD yang dimaksud justru adalah yang sudah direvisi dan terbaru pada saat itu, bulan November 2019, yang total anggarannya 89 triliun rupiah. Misalnya anggaran ballpoint 633,3 miliar, kertas F4 186,7 miliar, lem Aibon 126,2 miliar rupiah, dan banyak lagi. Daftar lengkapnya di sumber. Imam memang mewarisi ketelitian dan kecermatan menyisir anggaran dari mentornya Ahok. Kita semua tahu bagaimana seorang gubernur Ahok sangat cermat dan akurat menyisir anggaran. Coretan Ahok, pemahaman nenek lu, sekarang sudah diakui lebih benar ketimbang puluhan miliar anggaran lem Aibon kan? Sekarang Imam menggebrak lagi terkait anggaran Formula E. Publik sudah tahu soal hasil audit BPK yang menyatakan Pemprov DKI Jakarta sudah membayar hampir 1 triliun rupiah kepada pihak Formula E Operation atau FIO, terdiri dari komitmen fee dan bank garansi. Menurut BPK, PT Jack Pro selaku penyelenggara Formula E sudah bernegosiasi untuk menarik bank garansi sebesar 423 miliar itu, dan FIO sudah setuju pada bulan Mei 2020. Jack Pro juga disorot BPK karena sejak 2019 sudah ditugaskan Anies untuk mencari sponsor buat pendanaan Formula E, namun tidak juga berhasil. Nah, apalagi yang dibongkar oleh Imam Mahdia? Anggaran Formula E dalam APBD 2021 dan mengapa fee tidak bisa dikembalikan. Dilansir dari detik.com, Imam Mahdia mengungkap bahwa Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk Formula E pada 2021. Utamanya adalah untuk pembayaran komitmen fee. Lagi? Ima kemudian juga mengungkap mengapa komitmen fee tidak bisa dikembalikan. Karena tidak ada klausul force majeure itu. Makanya tidak bisa dikembalikan, karena perjanjiannya 2018 atau 2019 kayaknya kita pun belum masuk. Tapi yang saya heran kenapa tidak ada klausul itu, papar Ima. Oh pantas, setahu saya selalu ada soal force majeure atau keadaan memaksa atau yang di luar kuasa dalam perjanjian bisnis ya. Ya, karena kita kan tidak bisa memprediksi ketika ada bencana alam atau bencana pandemi seperti yang terjadi mulai tahun 2020 lalu. Kan itu memakai duit rakyat ya. Kenapa baik Anies maupun Jack Pro mau saja menerima perjanjian tanpa klausul force majeure itu? Mungkin pembaca bisa mengira-ngira sebabnya. Pengembalian bank garansi tidak transparan. Dilansir dari kumparan.com, PT Jack Pro menyatakan bahwa bank garansi sebesar 423 miliar rupiah itu sudah ditarik kembali. Saat ini bank garansi yang sebelumnya sudah kita bayarkan sudah kembali ke kita, ujar Project Director Sportainment PT Jack Pro M. Maulana. Namun, apa kata Ima? Ternyata Jack Pro tidak terbuka dalam melaporkan kembalinya bank garansi itu. Harusnya terbuka, karena kami sebagai pengawas, kita jadi curiga karena tidak terbuka. Kepada kami saja tidak terbuka, apalagi kepada masyarakat. Saya belum tahu progres dan prosedurnya atau penarikan geng garansi. Seperti apa kalau itu anggaran DKI harus baliknya ke APBD DKI.
Dana yang di Jack Pro itu juga APBD DKI. Jack Pro harus terbuka kepada kami, karena kami dipaparkan di Banggar cuma gelondongan saja, jelas Ima. FIO setuju bank garansi dikembalikan sejak Mei 2020. Berapa lama sih proses transfernya? Anggap saja 1 minggu ya. Namun dananya tidak kembali ke APBD. Mengendap di mana? Di rekening bank Jack Pro. Bunganya berapa dan buat apa? Ada yang mau hitung? Jack Pro dan Anies sebut Formula E untung, padahal rugi. Ima juga mengungkap kejanggalan dalam hitungan untung rugi Formula E. Hitungan ini terdapat dalam kajian konsultan independen tahun 2019 yang disewa Jack Pro, di mana komponen komitmen fee tidak dimasukkan sebagai biaya. Dalam hitungan kami, jika pada tahun 2022 nanti dipaksakan akan diselenggarakan, dikatakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 376 miliar rupiah. Namun jika dimasukkan biaya komitmen fee sebesar 482 miliar rupiah, maka bukan menjadi untung 120 miliar, malah akan merugi 106 miliar rupiah, ujar Ima. Kerugian itu didapat karena biaya komitmen fee pada 2022 atau 482 miliar rupiah, ditambah biaya penyelenggaraan sebesar 221 miliar rupiah, dengan total 703 miliar sebagai total biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI. Akan menjadi minus karena penghasilan dari dampak ekonomi hanya sebesar 498 miliar dan pendapatan langsung Jack Pro sebesar 99 miliar, lanjut Ima. Jadi total biaya 703 miliar itu dikurangi dengan dampak ekonomi 498 miliar dan 99 miliar pendapatan Jack Pro. Hasilnya minus 106 miliar. Oleh sebab itu, Ima menyebut kajian itu sudah tidak relevan. Dia meminta dilakukan kajian ulang. Bahkan Ima juga meminta agar Formula E dibatalkan saja, karena akan menjadi beban pemerintah. Ima juga minta agar Jack Pro bernegosiasi lagi dengan FIO agar komitmen fee dikembalikan. Itu sih akal-akalan namanya, supaya terlihat menghasilkan keuntungan, maka komitmen fee tidak dimasukkan sebagai biaya. Waduh, ini kalau di perusahaan swasta udah dipecat orangnya yang berani bikin kajian seperti ini. Jika orang yang bikin perjanjian bisnis tanpa klausul force majeure, saya pun speechless. Kasihan nih warga Jakarta. Sudah semangat tetap putus asa, atau mungkin lebih memilih berdoa bersama Nenowarisman selalu dari kura-kura.